Pertemuan Prabu Kian Santang dan Sayyidina Ali, antara mitos dan fakta sejarah. Ini adalah makam Godok atau makam Syekh Sunan Rahmat Suci, terletak di lereng Gunung Karacak di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Makam ini dipercaya sebagai makam Prabu Kian Santang, putra Prabu Siliwangi. Identifikasi keberadaan makam Godok ini terdapat dalam beberapa naskah Sunda lama, di antaranya Babat Godok, Babat Pasundan, dan Wawacan Prabu Kian Santang Aji. Dalam naskah-naskah tersebut diceritakan bahwa Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah memeluk Islam di Mekah, namanya berubah menjadi Sunan Rahmat, dan setelah wafat dimakamkan di Godok. Prabu Kian Santang namanya seakan berada antara nama dari dunia nyata dan legenda. Diceritakan pada usia 22 tahun, tepatnya tahun 1337 Masehi, Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Mundingkawati, putri sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa. Konon tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejak kecil sampai dewasa, yaitu berusia 33 tahun, Kian Santang belum pernah tahu seperti apa darahnya. Belum ada yang menandingi kegagahan dan kesaktiannya. Seringkali dia merenung seorang diri, memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktiannya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada sang ayah supaya mencarikan seorang lawan yang sebanding. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang adalah Sayyidina Ali yang tinggal jauh di tanah Mekah. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, "Kalau memang kamu mau bertemu dengan Sayyidina Ali, kamu harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, namamu harus diganti menjadi Galantrang Setra. Galantrang berarti berani, Setra berarti bersih atau suci." Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1348 Masehi. Setiba di Tanah Suci Mekah, ia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali. Tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang menanyakan kepada laki-laki itu, "Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali?" Tentu lelaki itu menjawab dengan jujur, mengiyakannya. Bahkan ia bersedia mengantar Kian Santang. Sebelum berangkat, laki-laki itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi. Tolong ambilkan terlebih dahulu." Semula Galantrang Setra menolak. Namun Sayyidina Ali mengatakan, jika tidak mau tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu untuk mengambilkan tongkat. Setibanya di tempat tongkat yang tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Ternyata tongkat tersebut tidak bisa dicabut, bahkan tidak sedikit pun bergerak. Sekali lagi Kian Santang berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga, dengan disertai tenaga batin, tetapi tongkat tetap tertancap di tanah dengan kokoh. Sebaliknya, kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah, dan keluarlah darah dari tubuh Galantrang Setra. Sayyidina Ali mengetahui kejadian itu,
Maka beliau pun datang. Setelah Sayyidina Ali tiba, tongkat itu langsung dicabut sambil mengucapkan Bismillah dan 2 kalimat syahadat. Tongkat pun terangkat dan bersama dengan itu hilang pula lah darah dari tubuh Galantrang Setra. Galantrang Setra merasa heran kenapa darah yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menghilang dan kembali tubuhnya menjadi sehat. Dalam hatinya ia bertanya, apakah kejadian itu karena kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu tadi? Kalaulah benar, kebetulan akan kuminta ilmu kalimah itu. Tetapi laki-laki itu tidak menjawab. Alasannya karena Galantrang Setra belum masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat menuju Mekah. Setelah tiba di Mekah, di tengah perjalanan, ada yang bertanya kepada laki-laki itu dengan sebutan Sayyidina Ali. Galantrang Setra kaget mendengar panggilan Ali tersebut. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tiada lain adalah Sayyidina Ali. Setelah Kian Santang meninggalkan Mekah untuk menuju Tanah Jawa, pulang ke Pajajaran, ia terlunta tidak tahu arah tujuan. Maka ia pun berpikir untuk kembali ke Mekah lagi dengan niat bulat menemui Sayyidina Ali, sekaligus bermaksud memeluk agama Islam. Kian Santang masuk Islam. Ia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari agama Islam. Kemudian ia pulang ke tanah Pajajaran untuk menengok ayahandanya Prabu Siliwangi. Setibanya di Pajajaran ia bertemu dengan ayahnya. Kian Santang menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah, serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Pada akhir ceritanya, ia memberitahukan bahwa dirinya telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam. Dan terang saja, sang ayah menolak ajakan tersebut. Tahun 1355, Kian Santang berangkat kembali ke Tanah Suci. Jabatan kedalaman diserahkan ke Galuh Pakuan yang pada waktu itu dipegang oleh Prabu Anggalarang. Prabu Kian Santang bermukim di Tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari agama Islam secara mendalam. Setelah menekuni Islam secara mendalam, kemudian ia kembali ke Pajajaran, berniat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dari cerita ini muncul banyak konflik tokoh dan waktu sejarah. Seperti disampaikan di depan, tokoh sejarah bercampur dengan mitos. Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi, lahir pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai dengan 661. Sedangkan Prabu Kian Santang dalam alur cerita tersebut hidup pada abad ke-14 atau 15, yakni 800 sampai dengan 900 tahun setelah Sayyidina Ali. Tentu ini sulit dicerna, kecuali time traveler atau sang penjelajah waktu adalah nyata adanya. Maka perjalanan lintas waktu dan zaman bisa diterima akal. Dari sini memunculkan beberapa macam spekulasi dan teori menjawab siapakah sebenarnya Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang adalah Raja Senggara, putra bungsu Prabu Jayadewata atau Sri Paduka Maharaja dari Nyai Subang Larang, yaitu adik dari Pangeran Walangsungsang dan Rara Santang. Kalau Kian Santang atau Raja Senggara ini yang dimaksud, tentu dia sudah memeluk Islam sebelumnya, bukan diislamkan oleh Sayyidina Ali, melainkan sejak lahir ia sudah memeluk Islam, karena beliau adalah putra dari Nyai Subang Larang, murid dari Syekh Kuro. Pendapat berikutnya, Prabu Kian Santang adalah Gagak Lumayung. Teori ini dikemukakan dalam Wawacan Gagak Lumayung. Ketiga, Prabu Kian Santang adalah putra mahkota Prabu Ragamulya atau Surya Kencana. Terkait dengan konflik waktu yang terpaut begitu jauh, ada pula yang mengaitkan bahwa Kian Santang adalah Rakyat Sancang, nama yang serupa dengan pangeran dari Kerajaan Tarumanegara yang hidup pada tahun 591 Masehi, putra Raja Kertawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara 562 sampai dengan 618 Masehi. Saudara seayah dengan Raja
Suraliman Sakti 568 sampai dengan 597 Masehi. Putra Manikmaya cucu Suryawarman Raja Kerajaan Kendan. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah Wama jaro baina sohabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.